pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana kemudian? Iya, tentunya pasti sehat, baik, luar biasa. Nah, bagaimana kalian kalau pagi hari ini yang ada di rumah juga bersuka cita kalaupun situasi pandemi COVID-19, tetapi kita semua masih memberi diri untuk memuji Tuhan. Karena itu, untuk memulaikan ibadah saat ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Dewi. Oke, adik-adik di rumah, untuk mempersiapkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Kami anak-anak sekolah minggu pada saat ini di kelas 5-6 mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami akan masuk dalam ibadah. Tuhan memberkati ibadah kami ya Bapak. Memberkati kakak-kakak yang akan mengambil bahagian, bahkan memberkati firman-Mu yang sebentar akan diberitakan. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita ya, kita akan memuji Tuhan pada saat ini. Dengan lagu yang berjudul Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, dengan sukacita kita memuji Tuhan. Pada saat ini kita akan menyanyikan lagi satu pujian dengan judul lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Adik-adik yang ada di rumah, pada saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk pada doa firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk pada doa, kita akan menyanyikan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan.
sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik di rumah, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami naikkan ungkapan syukur kami kepadamu pada pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Lia. Kami minta kepadamu ya Tuhan, beri roh hikmat pengertian kepada kami sekalian, agar kami memahami akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Lia. Tuhan juga berkati Kakak Lia yang akan membawa firman hari ini. Berkati kami sekalian ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tentunya Kakak Lia berharap kabarnya adik-adik yang ada di rumah sehat dan tetap sukacita. Nah, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kakak Lia ambil dari masih seputaran tentang cerita tentang Musa. Nah, masih berarti di kitab Keluaran. Nah, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adik-adik terdapat dalam kitab Keluaran 7 sampai pada kitab Keluaran 11. Nah, duduk yang manis adik-adik, kita akan menyaksikan bagaimana Musa menghadap kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, begini adik-adik kisahnya, mari kita saksikan bersama. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun
berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan, jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat
bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Nah, kita telah menyaksikan bersama bagaimana
kisah Musa dan Harun menghadap Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, adik-adik ini berkati Tuhan, jangan seperti Firaun ya, yang suka mengeraskan hatinya. Akhirnya Tuhan menghadirkan malapetaka di negeri itu yang bisa menyengsarakan banyak orang. Nah, tidak boleh mengeraskan hati ya. Ikuti perintah orang tua di rumah, kakak dan adik, dan apalagi perintah Tuhan harus ditaati. Selalu ikuti perintah yang ada di firman Tuhan. Nah, supaya adik-adik semua diberkati oleh Tuhan. Apa yang dicita-citakan Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menyertai perjalanan kehidupan adik-adik dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Apa tugas dan pekerjaan adik-adik? Yaitu sebagai pelajar. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ada ayat hafalan kita untuk minggu ini terdapat dalam kitab Amsal 28 ayat 14. Terdapat dalam kitab Amsal 28 ayatnya yang ke-14 yang berkata, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Nah, Kakak Lia berharap adik-adik semua menghafalnya ya untuk minggu depan. Sampai jumpa kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Nah, adik-adik yang berada di rumah saat ini, kita akan memberikan persembahan. Ayo siapkan persembahanmu dan kita akan nyanyikan pujian. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Ya, siapkan persembahan. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan pujian bawa persembahan. Nah, adik-adik di rumah, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Tetapi sebelumnya itu kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita persiapkan hati kita siap menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan ungkapan syukur kami tak henti-hentinya kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah memberi waktu bagi kami anak-anak sekolah minggumu, secara khusus anak-anak sekolah minggu di kelas 5 dan 6. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang boleh terberitakan lagi bagi kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi dasar dan pedoman bagi kehidupan kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkati kami sekalian ya Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu-Mu. Secara khusus kami membawa dalam doa syafaat saat ini anak-anak dalam bangku pendidikan. Tuhan memberkati anak-anak kami walaupun dalam masa pandemi, tetapi mereka tetap mengikuti pelajaran lewat live streaming. Tuhan berkati, beri kuat dan sehat, beri kepandaian kepada anak-anak kami ya Bapa. Lindungi mereka dimanapun mereka berada saat ini.
Tuhan, kami juga membawa dalam doa syafaat anak-anak kami yang berhari ulang tahun di minggu berjalan ini. Kami bersyukur untuk umur panjang yang Tuhan masih anugerahkan bagi anak-anak kami, bahkan bagi kami sekalian. Biarlah kami menjalani kehidupan ini dengan rasa syukur hanya kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami juga membawa dalam doa syafaat saat ini kakak-kakak pembina sekolah minggu yang ada di gereja Immanuel. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi kami ya Bapa, usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati kami sekalian. Saat ini juga ya Bapa, kami membawa bagi orang-orang yang saat ini menderita sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, yang terpapar COVID-19 ya Bapa. Biarlah jamahan Roh Kudus Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas mereka, dan mereka boleh sembuh, pulih kembali, boleh menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Tuhan memberkati proses pengobatan yang mereka jalani saat ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintah kami. Beri roh hikmat kepada pemerintah kami ya Bapa, agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Memberkati orang tua kami, orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Usaha pekerjaan orang tua kami, Tuhan kiranya memberkati. Ya Tuhan, program kami di Komisi Sekolah Minggu yang ada di Immanuel, Tuhan memberkati setiap rencana kami Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa syafaat kami Bapa yang kami hanya sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang berkebutuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dengan pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang berada di rumah, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Ingat selalu, Dan adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan kurangi kerumunan. Semoga adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat, dan kita jumpa pada minggu depan. Shalom. Shalom. Kita menyanyikan satu pujian, Tuhan Allah beserta engkau, sebagai lagu penutup. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu.